Selamat pagi, kami dari kelompok 2 ingin memberikan contoh kesalahan berargumentasi. Pada video ini, kami akan memberikan contoh dari seorang pengacara, yaitu Farhad Abbas, di dalam acara Mata Najwa. Berikut cuplikannya. Ya, terima kasih. Saya ingin jujur, sempat ada perdebatan ketika hendak mengundang Anda karena menurut sebagian orang yang Anda lakukan ini hanya mencari sensasi bahkan dagelan. Tapi saya percaya setiap orang punya hak untuk mengajukan diri menjadi pejabat publik asal punya kapasitas. Dan itulah yang akan kita diskusikan saat ini. Iya. Mas Farhad, buat Anda apapun jabatannya yang penting berkuasa, apakah memang seperti itu? Berkuasa yang penting amanah. Kemudian benar, sejahtera dan bisa adil. Itu yang utama. Tadi saya kritik kalau hanya dikatakan saya sensasi, prestasi sebagai seorang pengacara yang menyelamatkan 4 terpidana mati, 3 Australia dan 1 Indonesia, menurut saya itu sudah puncak karir dan tidak hanya sekedar sensasi. Oke, jadi Anda merasa itu prestasi seorang pengacara ketika berhasil membebaskan gembong narkoba dari ancaman hukuman mati? Di mata saya bukan hanya keberhasilan seorang pengacara, tapi keberhasilan bangsa, terutama masalah penghargaan hak asasi manusia. Bangsa ya? Agak berat tuh kalau bawa-bawa bangsa. Kesalahan berargumentasi yang pertama dari video tersebut, seorang Farhad Abbas mengatakan bahwa ia ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden, namun track recordnya membebaskan gerbong narkoba hukuman mati. Di sini terlihat ketidakrelevanan antara kemampuan membebaskan gerbong narkoba sebagai landasan untuk menjadi presiden yang baik. Kemudian saya punya prestasi ya di bidang sesuai tagline saya, itu majukan seni budaya bangsa. Nah, saya coba menghimpun bagaimana generasi muda bisa mengambil satu peran ya. Nah, contoh misalnya saya masih muda, usia 37 tahun, kemudian bisa ikut calon presiden. Saya mengajak Indonesia bisa berbudaya satu jujur, majukan seni budaya bangsa. Nah, kemudian kita tidak perlu ya seperti Anda katakan bahwa rakus kekuasaan. Kekuasaan itu nomor 2. Yang penting pemuda Indonesia memiliki jiwa kepribadian pemikiran seorang presiden. Saya masih bingung, jadi prestasinya apa nih? Apa yang sudah dilakukan nih? Dalam bidang apa? Dalam bidang apapun? Ya kalau sekarang saya kan memiliki beberapa LSM, saya sebagai ketuanya. Kemudian ya terutama di bidang anti maksiat dan korupsi. Nah, jadi mungkin prestasi dalam pembebasan koruptor saya tidak punya. Nah, tapi kalau narkoba saya punya. Kesalahan yang kedua dalam argumentasi Farhad Abbas, yaitu ia mengatakan bahwa ia ingin memajukan budaya bangsa. Namun ia tidak menjelaskan bagaimana caranya dan hanya berputar dengan argumentasi dia yang lainnya. Dan di sini dapat disebut sebagai penalaran berputar. Kita masih bicara track record nih. Kalau dihitung-hitung Anda sudah berapa kali ya dilaporkan ke polisi dan jadi tersangka? Baru sekali waktu Ahok. Kasus Anton Medan sekali saya jadi tersangka. Sedangkan laporan yang kemarin itu saya bukan tersangka. Tapi dilaporkan karena dilaporkan diduga saja. melakukan Hanya menggunakan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Bukan penipuan. Ini laporan kan polisinya seperti itu ya, tapi ya? Ya, mungkin mereka melaporkan seperti itu. Sebelumnya ada artis Rija Abbas tuh Anda dilaporkan pencemaran nama baik juga? Oh, itu adalah artis yang pernah, yang saya katakan dan sempat juga mau dilaporkan karena ucapan Anda seputar kasus LHI. Jadi ada banyaknya yang mau melaporkan Anda ke polisi. Kesalahan berargumentasi yang ketiga yang dilakukan oleh Farhad Abbas dalam video ini yaitu ia ingin menjadi seorang presiden, namun ia pernah tersandung kasus pencemaran nama baik Ahok dan dia sebagai tersangka. Di mana yang kita tahu di dalam persyaratan untuk menjadi seorang presiden, seseorang tidak boleh dan harus tidak pernah melakukan tindakan bercela.